Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rahmis Kelas. Apa kabar semua anak-anak? Pastinya sehat ya. Oke, masih tetap stay at home. Jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Oke, sekarang kita akan memulai kembali pelajaran kita hari ini, di mana materi yang akan kita bahas adalah kegiatan ekonomi dan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, materi ini ada di dalam tema 8, subtema 3, pembelajaran 3, kelas 5 SD. Ya, oke. Kita buka slide berikutnya. Di sini ada kompetensi dasar di mana kita akan membahas atau akan menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. Yang kedua, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang ya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada siswa setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan benar. Kedua, melalui kegiatan mencoba, siswa dapat membuat peta pikiran atau mind map tentang poin-poin penting dari teks bacaan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menceritakan keuntungan dari keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. Ya, adapun nanti teks atau bacaan dari materi ini kamu bisa membuka buku tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Di sini ada kegiatan ekonomi. Kita bahas dulu tentang kegiatan ekonomi. Seperti yang pernah kita pelajari dulunya di tema-tema sebelumnya, kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi dan bentuk-bentuk dari kegiatan ekonomi tersebut. Namun, tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang kegiatan ekonomi dan bentuk-bentuknya serta pengaruh positif yang akan didapatkan oleh masyarakat ya. Oke, adapun bentuk dari kegiatan ekonomi adalah yang pertama, kegiatan produksi, yang kedua, kegiatan distribusi, yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Gitu ya, anak-anak. Nah, kita akan teruskan ke slide berikutnya. Nah, apa sih kegiatan produksi tersebut? Nah, ini dia. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai suatu benda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau proses pengubahan bahan baku menjadi barang jadi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi tersebut disebut sebagai produsen. Ya, adapun contoh kegiatan produksi adalah yang pertama mengolah bahan kayu menjadi mebel ya, mebel. Nah, yang kedua, memodifikasi sebuah sepeda motor agar dapat memiliki kecepatan lebih tinggi. Nah, sekarang apa sih Bu yang dimaksud dengan mengubah atau mengolah bahan baku dijadikan mebel?
Nah, sekarang kita lihat ke slide berikutnya. Nah, di sini dia proses pengubahan barang baku menjadi barang jadi atau proses pengubahan barang baku ke barang setengah jadi ke barang jadi ya. Di sini kamu bisa melihat ada tumpukan kayu yang baru saja ditebang oleh para penebang, di mana kayu-kayu ini belum dikatakan sebagai barang jadi. Nah, di mana kayu ini masih disebut sebagai bahan baku, gitu ya. Dari bahan baku ini, kayu-kayu yang masih utuh ini akan diolah. Nah, ini kita lihat di gambar kedua, diolah ke bentuk barang setengah jadi atau kayu yang baru aja berbentuk setengah jadi, gitu ya. Nah, di sini kamu lihat banyak tumpukan balok-balok yang tadi sudah diolah, yang sudah dipotong-potong oleh para tukang ya atau penebang kayu. Nah, dari potongan balok-balok ini diolah kembali, perhatikan gambar ketiga, diolah kembali menjadi bahan utuh atau bahan jadi. Nah, di sini kita sama-sama bisa melihat bahwa ini bentuknya adalah meja makan. Meja makan yang terbuat dari kayu. Inilah yang disebut dengan mebel tersebut, gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi. Nah, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen, gitu ya. Nah, di mana orang yang melakukan distribusi tersebut disebut sebagai distributor ya. Nah, di sini Ibu udah buat contoh. Yang pertama adalah sebuah pabrik yang melakukan penjualan kayu ke berbagai negara. Nah, melakukan. Di situ ada kata melakukan, berarti itu adalah bentuk kegiatan. Nah, kegiatannya itu disebutlah dengan distribusi. Nah, sementara orang yang melakukan penjualan kayu tersebut diistilahkan sebagai distributor ya. Oke, yang kedua contohnya adalah penjual gerobak sayur keliling yang menjajakan sayurannya kepada masyarakat. Di sini Ibu sudah buat gambarnya. Ini dia nih, si abang tukang sayur keliling yang menjajakan sayurannya kepada masyarakat. Nah, kegiatan si abang ini yang melakukan penjualan sayur-sayurannya ini kepada masyarakat itu adalah kegiatan distribusi. Sementara si abang ini disebut sebagai distributor. Begitu ya, anak-anak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada kegiatan konsumsi, di mana kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan manusia yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sekarang itulah yang disebut dengan konsumsi, kegiatan konsumsi. Sementara orang yang melakukan
yang menghabiskan barang atau yang mengurangi nilai barang tersebut disebut sebagai konsumen ya. Adapun contohnya, yang pertama menggunakan aplikasi online untuk memesan layanan transportasi. Nah, yang kedua, membeli kuota internet ya. Kamu dapat melihat gambar yang ada di sini bahwa ini yang sering terjadi eh, di zaman sekarang. Dengan mudahnya kita mendapatkan layanan transportasi ataupun layanan online shop yang kita pakai dengan menggunakan aplikasi online ya. Nah, ini dia. Kita sebagai yang orang pengguna jasa transportasi atau layanan transportasi itu disebut sebagai konsumen. Sementara kegiatan kita memesan aplikasi transportasi tersebut itu adalah kegiatan konsumsi. Begitu ya, anak-anak. Oke, sekarang kita bahas dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pengaruh baik ya. Apa sih pengaruh baiknya terhadap masyarakat? Ya, yang pertama, nih, dapat menambah penghasilan warga. Nah, dapat kamu lihat si ibu ini habis mendapatkan rezeki ya. Nah, ini dia yang disebut dengan penambahan hasil atau menambah penghasilan dengan kegiatan ekonomi yang dia lakukan. Yang kedua, ini dia pabrik olahan tempe ya. Dapat membuka lapangan kerja baru sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan kegiatan ekonomi yang masyarakat lakukan, dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Coba kamu lihat dari gambar ini, kita bisa membayangkan bahwa inilah kesejahteraan yang diperoleh oleh masyarakat dari kegiatan ekonomi yang dia lakukan. Akhirnya dapat membangun rumah yang lumayan ya. Nah, itu dia. Oke. Oke, kita masuk kepada latihan ya. Oke, siap-siap untuk menjawab. Yang pertama, kamu lihat gambar ada tanda tanya di sini. Oke, soal pertama, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai A. Produsen, B. Distributor, C. Konsumen, D. Narator. Yuk, siapa yang sudah paham dengan materi yang tadi? Oke, siapa yang bisa jawab? Konsumen? Oke, benar sekali jawabannya ya. Oke. Soal kedua, di bawah ini salah satu dampak positif kegiatan ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya adalah A. Dapat meningkatkan persaingan secara tidak sehat. B. Dapat menyaingi pasaran harga secara picik. C. Dapat menghambat kestabilan ekonomi masyarakat. D. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yuk, siapa yang bisa jawab? D. Iya, jawabannya adalah D ya. Oke.
Selesai sudah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum.